Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditinggal oleh partai politik koalisinya sendiri. Sebuah partai Yahudi aliran Haredi atau Ultra Orthodox Israel United Torah Judaism atau UTJ keluar dari koalisi pemerintahan Netanyahu. Sikap tersebut merupakan bentuk protes mengenai rancangan undang-undang wajib militer. Partai tersebut menganggap pemerintahan Netanyahu gagal menyusun RUU untuk mengecualikan siswa Yeshiva dari wajib militer. Siswa Yeshiva sendiri merupakan para pelajar laki-laki Yahudi Ortodoks yang belajar di lembaga pendidikan agama berfokus pada studi Taurat dan Talmud. Pengumuman mundurnya Partai Yahudi dari pemerintahan Netanyahu itu disampaikan pada Senin 14 Juli. Setelah pengumuman tersebut, 6 dari 7 anggota UTJ yang tersisa telah menulis surat pengunduran diri. Sebelumnya sudah ada 7 anggota Knesset dari partai UTJ yang meninggalkan pemerintahan. Adapun proses pengunduran diri mereka akan memakan waktu 48 jam untuk memberikan waktu Netanyahu jika ingin meyakinkan partai agar mengubah keputusan. Pasukan militer Israel atau IDF kembali kehilangan anggotanya ketika perang di Gaza. 3 tentara Israel tewas terkena ledakan di jalur Gaza pada Senin 14 Juli kemarin. Selain 3 tentara tewas, seorang perwira terluka akibat tank tempur mereka meledak tiba-tiba. Pihak Israel tengah menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap penyebab ledakan itu. Dilansir dari The Times of Israel, ledakan itu diduga terjadi akibat kesalahan operasional. Adapun 3 korban yang tewas adalah Sersan Soham Menahem, Sersan Shlomo Yakir Srem, dan Sersan Yuli Faktor. Sementara perwira yang mengalami luka tidak disebutkan namanya dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius. Peristiwa itu berawal ketika para korban sedang berada di dalam tank yang terkena ledakan di kota Jabalia, Gaza Utara. IDF awalnya menduga tank tersebut terkena ledakan granat Hamas. Namun beberapa jam setelah insiden, militer makin yakin bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh peluru yang tidak berfungsi dan meledak di dalam turret. Kematian mereka menambah jumlah tentara Israel yang tewas dalam perang di Gaza, yang mana saat ini menjadi 454 orang. Iran mengaku tak percaya dengan janji Israel mengenai gencatan senjata. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh mengatakan bahwa Iran ragu Israel bakal menepati gencatan senjata. Oleh karena itu, Iran saat ini sedang menyusun skenario militer untuk menghadapi Israel. Pernyataan itu disampaikan Nasirzadeh saat menelepon Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler pada Senin 14 Juli. Nasirzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas perang, namun pihaknya siap memberikan respon tegas jika Israel melanggar gencatan senjata. Iran juga mengaku siap membuat menyesal terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Dalam pernyataannya, Nasirzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik bersama Amerika Serikat. Nasirzadeh mengatakan fakta tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak menentang dialog dan negosiasi. Adapun dalam perang yang terjadi pada Juni lalu, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Israel meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan Israel itu kemudian dibalas oleh Iran dan membuat situasi makin panas. Kemudian pada 24 Juni lalu, Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran yang mengakhiri perang dua negara tersebut. Kelompok Houthi Yaman kembali menggertak Israel dengan menyerang pelabuhan Eilat di Israel Selatan.
Militer Israel mengklaim pihaknya berhasil menembak jatuh pesawat tak berawak tersebut. Serangan itu terjadi setelah Houthi menargetkan kapal-kapal di Laut Merah. Dilansir dari The Times of India pada Selasa 15 Juli, militer Israel mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Adapun sebelumnya, Houthi menenggelamkan kapal kargo tujuan Israel di Laut Merah. Salah satu kapal yang ditenggelamkan adalah Eternity Sea dengan tujuan pelabuhan Israel. Kapal berbendera Liberia itu tengah mengangkut barang dari Uni Emirat Arab menuju Israel. Tak lama setelah menenggelamkan kapal di Laut Merah, Houthi membombardir wilayah Israel termasuk pelabuhan Eilat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.